Kota Bandung, selamat malam. Tidak kedengaran, selamat malam. Yang suaranya paling keras, Romo akan kasih hadiah untuk meja yang suaranya paling keras, paling kompak. Selamat malam. Kita keliling ya, kita keliling. Mejanya harus kompak dan kreatif. Ada rosario untuk satu meja. Siap ya? Bandung, selamat malam. Saya lihat ada meja yang sangat bersemangat di sana ya. Oke. Sana juga bersemangat. Oke, belum panas semuanya. Bandung, selamat malam. Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi terakhir, Bandung, selamat malam. Tepuk tangan untuk Anda semua. Tolong panitia kasih catat meja yang di sana ya. Saya lihat meja di sana. Ibu-ibu ketiaknya udah basah semua kelihatan. Udah ngangkat-ngangkat dari tadi. Iya. Halo, 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 halo. Kita kenalan dulu karena saya ini kedua kalinya ke Bandung beracara. Jadi mungkin belum semuanya kenal. Saya beri Anda kesempatan 2 pertanyaan tentang Romo Kokoh. 2 saja. Langsung dapat rosario, tidak diundi. Langsung angkat tangan. 1, saya hitung sampai 5, lalu kita akan masuk ke materi yang membosankan. 1, 2, 3, ya pertanyaan di meja A2. Silakan. Siapa namanya, Nona? Mana panitia? Namanya Melinda. Pertanyaannya, gimana ceritanya bisa jadi Romo? Enggak berat lah. Karena saya bukan gara-gara patah hati masuk seminari, enggak kayak Bapak Uskup. Aduh, 1-0 akhirnya saya bisa membalas. Terima kasih Tuhan. Dari pagi Romo di roasting sama Bapak Uskup. Romo masuk seminari bukan karena patah hati, saya justru mematahkan hati banyak wanita. Yang bisa tebak mantan pacar saya kasih rosario. Ada? 1, 2, berapa? 3? Hah, Anda meremehkan. Berapa? Berapa? 5 kali 2 tambah 4. Jadi dulu saya jadi pastor karena terngiang-ngiang ya. Waktu saya kecil mau komuni, tapi mama tidak izinkan karena masih underage, masih belum boleh sambut komuni pertama, belum komuni pertama. Tapi saya penasaran, hosti itu rasanya seperti apa? Jadi ketika mama saya sambut komuni, saya lompat ngambil tubuh Kristus di tangan mama, hampir jatuh. Lalu mama saya yang sio macan itu, halo mami, cerah gitu ya. Oh, jadi saya menangis, sejak saat itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunggu tanggal mainnya. Akan ada waktunya saya makan roti yang besar dan saya minum dari cangkir emas itu. Sialnya Tuhan mendengarkan doa saya. Sekarang sampai hari ini saya misa terus tiap hari. Luar biasa ya. Jadi itu awal mula mengapa saya ingin jadi pastor. Pertanyaan kedua, thank you Melinda. Ada dari pojok? Wah kita kayak twin brothers. Kesini dong, kesini dong. Kesini dong, ya ampun. Ini kalau bahasa Bataknya lomok-lomok ini. Ayo, 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 ayo. Lari, 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 lari. Iya, lari, lari. Lari, lari, ayo lari. Iya. Tepuk tangan dong. Kita bagai pinang di belah 2, ya kan? Silakan saudara Pinang, siapa namamu? Saya Jonathan. Hai Jonathan, pertanyaanmu apa? Makanan kesukaan Romo apa? Babi lah, kau tanya lagi. Babi. Dishnya gitu. Dishnya, Ya. semua olahan babi saya suka. Kamu makanan kesukaanmu apa? Sama dong. Makanya badan kita seperti? Orang. Tolong dikasih rosario 3 ya, nah ini ya. Beban hidupnya berat, tolong ya. Silakan pertanyaanmu, ya. Duduk ya. Ada pertanyaan yang lebih bagus, lebih berbobot? Satu lagi lah terakhir, karena pertanyaan terakhir tidak berbobot. Yuk, ya dari sudut sini ya. Silakan, 1, 1, 1, 1 ada. Saya hitung sampai 5. 1, 3, 4, langsung berdiri. Maju ke depan sini, lari, 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 lari. Ya, lari, 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 lari. Ya, pertanyaannya apa?
Lebar sekali ruangan kita ini. Halo Romo. Hai, namanya siapa? Nesti. Tesi. Pengen salaman dulu. Hai, muah, muah. Namanya Tesi. Nesti. Neti. Nesti pakai S. Nesti. Iya. Itu kalau bahasa Inggris jelek loh artinya. Sarang artinya sarang. You are so nasty. Enggak lah. Ya, Bu Nesti, pertanyaannya apa? Apa sih yang bikin Romo mau datang ke Bandung? Apa yang bikin saya mau datang ke Bandung? Heeh. Karena cintaku pada Bapak Uskup Anton. Iya. Itu jeruk makan jeruk Romo. Beliau itu ngawur bukan cinta. Otakmu lo cinta kok romantis terus. Cinta itu cinta ilahi. Karena beliau menggembalakan keuskupan Bandung ini dengan penuh segala kerendahan hati. Siapa yang setuju? Uskup kita sangat humble. Saya. Bandung, ayo! Karena diundang, mau buat gereja toh. Jadi Anda yang tadi sudah foto-foto sama saya. Kalau kau tidak nyumbang malam ini, bahaya. Makasih ya Nesti ya. Tuhan memberkati ya. Nanti dapat rosario ya. Sudah berkeluarga? Berapa anaknya? Suami berapa? 3. Satu lah. Ya, nanti silahkan dikasih rosario sejumlah keluarga. Thank you ya Nesti ya. Kita malam hari ini mau bicara tentang tema yang cukup keren. Ayo dong. 1, 2, 3. Mana presentasiku? Nggak ada. Hah? Mana? Kelihatan nggak? Oke, kita malam hari ini mau bicara tentang be merciful. Just as your Father is merciful. Next slide. Coba Anda lihat ya. Kita itu manusia berpikir menggunakan otak. Di dalam otak kita punya banyak sekali syaraf dan sel-sel otak yang bekerja luar biasa untuk menghubungkan satu kebenaran dengan kebenaran lainnya. Romo akan minta Anda untuk melihat gambar berikut. Dan Anda harus bisa melihat kira-kira makna di balik gambar ini apa. Siap? Siap? Yang bisa langsung menjawab angkat tangan. Rosario diberikan untuk Anda malam hari ini ya. Siap gambar pertama? Next. Ya, siap-siap ya. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Ini penyanyi Meksiko yang sangat terkenal. Mariachi band biasanya. Pakai topi lebar, senyum, dan yang tentunya dengan pakai gitar. Coba lihat. Menarik toh? Wajahnya sangat elegan. Lihat. Ada satu gambar lain setelah ini, dan Anda harus buat connection-nya. 1, 2, 3. Next. Lihat bedanya apa? Bedanya apa? Yang pertama tadi punya istri, makanya senyumnya lebar sekali. Yang kedua ini sama-sama pegang gitar, tapi tidak punya istri. Maka lihatlah. Lagu yang selalu dinyanyikan. Begini nasib. Sama-sama Romo. Begini nasib. Itulah kira-kira yang dinyanyikan oleh Pastor Eko ini. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk ekspresi Pastor Eko yang menderita. Waduh, luar biasa. Ini connection. 2 hal yang tidak berhubungan. Tapi Anda bisa melihat koneksinya bukan? Siap-siap. Gambar berikutnya. Next. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Kelihatan? Romo Koko enak aja. Itulah koneksi kalian itu hanya ini rata-rata negatif semua. Ini seorang anak yang sedang memeluk papanya. Sayangnya papanya itu badannya lebar sehingga si anak itu terpaksa memegang erat-erat bapaknya. Kita lihat gambar seterusnya. Ada hubungan nggak dengan gambar berikutnya? Next. Gambar siapa ini? Itu gambar saya. Gambar saya. Jadi gambar ketiga dan keempat berhubungan nggak kira-kira? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa yang terlintas dalam otak Anda? Halo? Hah? Apa? Gendut. Gendut. Tadi Romo melewati, keren loh.
dalam perjalanan ke sini ada orang jualan cireng gendut namanya. Saya sakit hati karena Romo Yosef tadi bilang, Romo Koko itu kamu jualannya katanya. Romo Yosef luar biasa. Nah ini Anda bisa melihat dua gambar yang berbeda tapi saling terkoneksi. Lihat kan? Saya hanya mau mengatakan gambar kelima ini yang paling penting. Next. Saya pernah kurus loh. Jadi yang hadir di hadapan Anda ini hanya ilusi. Yang benar itu ya ini. Terima kasih untuk pujiannya. Anda tidak senang saya kurus ya? Many moons ago. Next, nggak penting. Next. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Aduh Bandung, belum makannya. Ayo 1, 2, 3. Bukanlah jarak antara kutub utara dengan kutub selatan. Anda tahu mengapa Romo tanya seperti ini? Otak kita itu pintar sekali membuat hubungan dari satu gambar ke gambar yang lain. Dari kebenaran yang satu ke kebenaran yang lain. Tapi kita kadang lupa bahwa jarak yang paling jauh itu adalah antara otak dengan hati kita. Kayaknya cuma 2 jengkal. Tapi jarak antara otak dan hati itu jauh sekali. Dalam perjalanan ke Bandung, kita pergi bersama, siapa yang mau saya godain ya? Sama Pastor Eko. Pergi bersama Pastor Eko ke kota Bandung. You tahu apa yang terjadi? Kita bertanya random. Orang pertama kita tanya, Pak, ini betul jalan ke kota Bandung? Orang pertama menjawab, "Ho'oh," katanya. Ho'oh. Jawabannya apa? Apa? Ayo dong, ikutin Romo dong. Ho'oh gitu. 1, 2, 3. Orang pertama. Berjalan lagi 50 kilo, tanya dengan orang kedua. Apakah ini jalan ke kota Bandung? Betul, kata orang kedua. Orang kedua jawabnya apa? Sudah dekat kota Bandung kita nggak yakin, tanya lagi. Ini betul jalan ke Bandung? Orang ketiga mengatakan Anda benar. Lalu kan kita tanya, loh kenapa semuanya menjawab positif tapi dengan cara yang berbeda? Orang pertama tadi jawabnya apa? Orang kedua? Orang ketiga? Kenapa kok bisa begitu berbeda Pak? Yang menjawab Anda benar itu menjelaskan, oh pastor, orang pertama itu yang menjawab, ho'oh, itu adalah lulusan SD saja pastor. Jadi cuma bisa jawab, ho'oh katanya. Lalu orang kedua itu lulus SMA pastor. Orang kedua itu lulus SMA makanya jawabannya betul. Orang ketiga pastor, saya jawabnya tadi Anda benar karena saya lulus kuliah pastor, saya S1. Lalu kita tanya dong, oh berarti Bapak ini sarjana? Dia menjawab, oh. Kadang-kadang nggak sinkron antara kepala dengan hati. Kadang-kadang jarak antara kepala dengan hati itu nggak connect. Nah, malam hari ini, next. Malam hari ini Romo ingin bicara tentang apa yang membuat kita kadang-kadang tergerak membantu orang lain secara tiba-tiba. Pernah nggak Anda mengalami misalnya melihat orang kecelakaan motor di depan Anda, lalu tanpa pikir panjang Anda segera menolong, padahal Anda nggak kenal. Anda pernah nggak merasa sedemikian tersentuh? Anda nggak kenal dengan anak jalanan ini, tapi Anda tetap memberi uang. Anda tetap membantu dia. Atau pernah nggak Anda melihat seorang wanita menangis di pinggir jalan, lalu Anda tersentuh dan Anda peluk dia. Pernah? Pernah? Mungkin ada yang pernah, tapi bukan suami Anda. Pasti itu para ibu yang biasa punya sensitivitas, padahal nggak kenal. Ini loh yang kadang-kadang Romo bilang, antara otak dengan hati kadang-kadang nggak nyambung. Emmanuel Levinas, seorang filsuf mengatakan, Anda tahu nggak kenapa kadang-kadang kita membuat keputusan moral yang tidak masuk di akal kita? Karena kita melihat hati. Malam hari ini Romo ingin buka hati Anda. Ada sesuatu yang lain di hati kita
Yang membuat kita itu gampang membantu, gampang menolong. Sesuatu itu apa? Menurut Emmanuel Levinas, sesuatu itu adalah kehadiran wajah Allah dalam diri sesama. Dalam diri wajah manusia kita melihat wajah Allah. Maka Romo ingin mengundang Anda malam hari ini, coba dalam hitungan ketiga Anda tersenyum, Anda pancarkan wajah Allah, sementara kanan dan kiri saling melihat. 1, 2, 3. Ada yang masih cemberut? Jangan-jangan Tuhan tidak hadir di sana. 1, 2, 3, senyum. Sekarang Romo naikkan satu level lagi. Anda pegang hidungnya, lalu Anda katakan, Tuhan hadir di sana. Coba yuk, kecuali untuk Bapak Uskup, jangan dipegang. 1, 2, 3. Tuhan hadir di sana. Kita gampang menolong orang lain karena hati kita tergerak. Bukan hanya melihat wajah sesama saja, tapi kita melihat wajah Allah di dalam diri orang-orang yang sedang berkesusahan. Sakit hati Anda, pengalaman buruk Anda di masa lalu, harusnya mengajarkan Anda tentang mercy, tentang belas kasih, tentang kemurahan hati. Luka-luka masa lalu Anda tidak boleh memisahkan Anda dari Yesus. Romo kasih tahu berulang-ulang. Luka-luka dan dendam di masa lalu tidak boleh memisahkan Anda dari Yesus. Anda harus seperti Pastor Effendi, menerima Yesus dalam hidup Anda dan mengatakan, ya Tuhan, aku mau disembuhkan. Ya Tuhan, aku mau menerima kasih karunia-Mu. Maka malam hari ini dalam hitungan ketiga ulangi kata-kata Romo. Ya Tuhan Yesus. Kurang semangat. Ya Tuhan Yesus, aku mau menerima kasih-Mu. Anda harus ulangi kata-kata saya, aku mau menerima kasih-Mu. Karena Engkau juga merasakan lukaku. Merasakan sakit hatiku. Tapi Engkau tidak menyerah. Amin. Next. Kita terkenal ya dalam iman Katolik. Iman Katolik ini adalah satu-satunya iman yang luar biasa. Iman yang mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu turun sebagai manusia. Iman yang mengajarkan bahwa Allah yang Maha luar biasa itu tidak tersentuh, kini hadir dalam rupa manusia. Mencintai kita dengan hati manusia. Maka Tuhan mengerti penderitaan manusia. Tuhan tahu bagaimana kita bergulat dengan rasa hati kita yang tidak nyaman. Dan ini yang Romo ingin katakan pada Anda. Tuhan begitu sayang pada Anda. Jangan lupakan itu. Next. Anda pasti sudah tahu ini gambar apa, saudara? Ini gambar apa? Halo? Ini gambar perumpamaan tentang anak yang, apa yang terjadi dengan anak yang hilang? Dia meminta harta warisan bapaknya, lalu pergi berfoya-foya bersama, halo? Bersama perempuan koaan ngawur. Itu tuduh, pelacur lagi. Itu tuduhan si anak sulung. Anak sulung yang memfitnah, padahal di kitab suci tidak dikatakan. Nah, jadi yang bilang dia berfoya-foya bersama perempuan, Anda sedang menjadi anak sulung ini dalam kisah ini. Dikatakan apa? Dia berfoya-foya menghabiskan hartanya lalu kelaparan terjadi di negeri yang asing itu. Dosanya sudah besar, dia berfoya-foya lagi, habis hartanya. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan si bungsu ini? Dia lapar dan bekerja di kandang. Dia bekerja di kandang. Dia bekerja di kandang. Dia ingin makan makanan. Lalu dikasih nggak? Apa yang terjadi? Dia kemudian sadar. Orang di rumah Bapakku lebih baik daripada ini. Orang di rumah Bapakku hidupnya seperti Pastor Eko. Makan dengan enak. Tidur dengan nyenyak. Sementara aku tidurnya di kandang, baunya seperti.
Tapi itu tidak menghalangi dia untuk kembali pulang ke identitasnya. Dan yang menarik adalah dalam perumpamaan anak hilang, yang pertama-tama menyambut bukan si anak. Si bapa yang baik hati melihat putranya dari jauh, dalam kondisi sudah hancur-hancuran, seperti babi rupanya, baunya seperti babi, kotornya seperti kandang babi, tapi si bapa mengenali anak itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah bapa mengenali dia, berlari mendapatkan dia. Mungkin ini sudah tertanam di dalam hati Anda. Tapi apakah Anda tahu, di dalam tradisi Yahudi, ada yang namanya tradisi Kesazah. Kesazah ini, tradisi di mana orang sekampung itu mengutuki anak yang durhaka pada orang tuanya. Untuk mereka yang menikah dengan yang bukan suku Israel, dengan bangsa kafir, orang kampung ini akan berlarian dan apa yang dilakukan? Mereka akan mengambil gerabah seperti ini, gerabah dari pot tanah liat. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengejar anak durhaka itu. Dan di depan anak durhaka itu, mereka akan memecahkan gerabah itu. Apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka mengutuki, semoga hidupmu, hai anak durhaka, hancur seperti gerabah ini. Semoga hidupmu dilaknat oleh Tuhan seperti gerabah ini. Itu sebabnya bapa yang baik hati berlari lebih dulu menyambut si anak itu, supaya dia dihindarkan dari kutukan orang-orang sekampungnya. Dan sebesar itu cinta Tuhan pada Anda. Amin. Amin. Katakan, Tuhan terima kasih untuk cintamu. Tuhan terima kasih untuk cintamu. Halo? Aku ingin mencintai lebih lagi. Aku tidak mau diikat oleh luka-luka masa laluku. Dan hanya kalau Anda belajar menerima cinta Bapa yang baik hati, Anda akan menjadi pribadi yang murah hati. Bermurah hatilah seperti Bapamu murah hati. Tuhan tidak hitung dosamu. Tuhan tidak hitung pelanggaran-pelanggaranmu. Dia sayang padamu. Maka saya undang Anda untuk berdiri di ujung sesi saya ini. Anda silahkan berdiri. Yuk berdiri. Anda katakan, Tuhan sayang padamu. Ya, bukan sama Romo, sama sebelah Anda, kanan kiri Anda, belakang depan Anda. Katakan, Tuhan sayang padamu. Tuhan sungguh sayang padamu. Dan karena itu kita bermurah hati. Halo, karena itu kita bermurah hati. Amin. Tuhan memberkati Anda. Selamat malam. Tepuk tangan untuk Romo Koko. Terima kasih Romo, permenungan yang diambil dari spiritualitas SCY, Kor Yesu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tadi memanggil Romo Effendi, teman seangkatan. Kalau Romo Effendi itu terluka oleh ibu, bapak, saya terluka oleh teman seangkatan. Maka saya tidak mau panggil. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kalau Romo Koko sudah berbicara tentang bagaimana berbelas kasih, saya akan mengangkat tema belas kasih dalam kerangka tadi salib penderitaan. Moto kami Ordo Salib Suci adalah In Cruce Salus. Dalam salib ada apa? Keselamatan. Di dalam salib ada sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Anda sekarang bangga punya salib. Bisa pamer kemana-mana. Bahkan beberapa
orang pamer kepada saya ada tato salib, pastor. Terus saya berkata, saya juga ditato. Apa pastor? Raja Wali. Di mana? Di dada. Tapi baru matanya aja 2. Jadi salib bagi kita mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Saya pernah kemarin saya ke Jakarta, saya kan memberikan renungan di Jakarta. Sudah tahu Jakarta itu masuk tol kota itu padat. Ada satu mobil saya lihat dari belakang. Buset, kata saya itu. Lalu percis nyalip mobil yang saya kendarai. Set. Saya berkata, asem. Di belakangnya tertulis, I love Jesus. Oh alah, kata saya. Ini melecehkan. Gitu ya. Namun kalau kita kembali kepada salib, mari kita lihat bahwa zaman dahulu Paulus mengatakan apa? Salib itu kebodohan. Salib itu batu sandungan. Maka perhatikan, di dalam surat kepada jemaat di Korintus dikatakan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kenapa bodoh? Karena salib di zaman Yesus adalah lambang kehinaan. Hal yang memalukan, aib. Hal yang tidak bisa diceritakan. Karena kalau salib itu adalah sesuatu yang gak perlu diomong-omongin, malu, memalukan keluarga. Maaf, saya di Jakarta, waktu tinggal di Jakarta, maaf. Ada seorang bapak ibu, bapaknya terkenal, punya kedudukan, ibunya punya pangkat dokter. Maaf, punya anak berkebutuhan khusus. Anaknya ini tidak pernah dibawa keluar, apalagi ke gereja. Ditaruh di rumah terus. Ya seperti itulah salib. Aib. Kami orang-orang terkenal, kami orang-orang yang pinter, kami orang-orang yang ternama, punya kedudukan. Kok punya anak seperti ini? Memalukan. Maka kalau salib itu diwartakan, salib itu hebat loh, salib itu penebusan. Orang-orang akan berkata, itu bodoh. Bapak Ibu, jangan pernah lupa, saudara-saudara kita pun melihat salib itu skandal. Maaf, saudara kita Muslim mengatakan apa? Kalau nabinya Tuhan adalah orang yang terberkati. Jadi hidupnya nabi ini akan mulia, dibenarkan oleh Allah. Allah tidak mungkin membiarkan nabinya menderita, gak mungkin. Maka lihat di dalam surat An-Nisa dikatakan apa? Bagus. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kata-kata orang Yahudi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi saudara kita Muslim pun tidak merasa nggak benar kalau Yesus sampai disalib. Ini orangnya Tuhan. Nggak bisa orangnya Tuhan tuh matinya konyol, matinya aneh, dan. Maka muncullah iman ini. Muncullah pola pikir mereka. Tidak hanya saudara kita yang Muslim, Yahudi pun berkata apa? Salib adalah simbol penurunan martabat manusia sehina-hinanya. Dan bangsa Roma jelas salib adalah bentuk hukuman bagi manusia yang kastanya terendah. Orang Roma tidak mungkin disalib. Hanya orang yang rendah yang disalib. Orang yang tidak perlu dilindungi. Orang yang tidak punya hak sama sekali. Bahkan kalau kita lihat di agama Buddha, lihat
Buddha berbicara tentang penderitaan, betul, samsara disebutnya gitu ya. Tetapi ingat, klimaksnya Buddha itu bukan meninggal dalam kematian, tetapi di dalam penderitaan, maaf, tapi Buddha meninggal di dalam apa? Bodhisattva. Dia mengalami nirwana, persatuan. Dan di zaman sekuler, seringkali beberapa anak muda melihat salib itu adalah masokis gitu, orang-orang yang terlalu membeberkan penderitaan, cerita tentang penderitaannya, tentang kesakitannya. Jadi kita lihat bahwa salib itu sebetulnya dari zaman dahulu adalah kenyataan yang sangat menyakitkan, sangat harus dihindari. Maka salib dan penderitaan, salib itu identik dengan penderitaan. Masalah fundamental kita, siapa di sini yang tidak menderita? Bapak Ibu, saya datang ke sini, sudah banyak umat Bandung yang cerita, wah, pastor mau bersaing ya dengan Romo Koko, mau bertanding ya. Pasti jelas saya kalah, ditimpa amanya segede gini. Kami tidak bersaing, kami sama-sama mewartakan Tuhan. Namun lihat di sini bahwa orang-orang seperti apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, oleh karena penyebab apapun bisa menderita. Betul atau tidak? Betul. Sekarang mungkin kita sudah datang ke sini berkorban, capek-capek, lalu makanannya nggak enak, tengenah pisan. Lalu datang umat yang lain, kamu tuh datang ke sini mau makan atau mau puji-pujian? Ya, memuji Tuhan sambil makan. Jadi perhatikan, penderitaan bisa ada dimanapun. Di gereja ada penderitaan banget. Apalagi kalau udah bertemu dengan pastor, khotbah 3 tahun dijadikan 1 hari. Panjang pisan, teureun-eureun, tejelas arek ngomong naon. Dan Romo Joni di Keuskupan Bandung tidak ada pastor yang seperti itu. Sorry. Maka lihat, umat Bandung, umat penuh sukacita, mencintai umatnya. Apalagi uskupnya, I love you full coy. Uskup Bandung ini mau bangun apapun, orang Bandung sokong, bantu, kasih. Nanti kita buktikan, Pastor. Kita buktikan. Kalau tidak terbukti, kita potong. Jadi lihat di sini bahwa penderitaan terkena pada siapapun. Saya yakin Bapak Uskup menderita atau tidak? Menderita melihat saya, betul. Dan saya lebih menderita kalau lihat Uskup gitu ya. Jadi tidak ada level orang yang tanpa no pain, no, selalu ada di situ. Mari kita lihat penderitaan yang pertama yang kita lihat adalah penderitaan fisik. Dari anak kecil pun bisa mengalami. Kita pun sama. Saya pernah sakit, saya pernah cerita, saya pernah terbaring, tidak bisa apa-apa karena demam berdarah dan tipes. Tapi Romo Koko, waktu saya sakit, umat itu datang ke saya semua. Padahal saat itu belum terkenal. Belum terkenal saya. Cuma dicintai oleh umat. Nggak tahu kenapa. Dan kalau datang umat Bandung tidak ada yang tangan kosong. Bawa makanan babi, cukyo, bacang, semua datang mie. Tapi Eko ini tidak bisa apa-apa.
tidak bisa dimakan. Datanglah frater-frater. Romo nggak makan, bawa, nggak bawa. Gitu. Ih Romo baik banget, bukan baik, gue nggak bisa makan. Gitu. Tapi lihat di sini bahwa penderitaan sakit membuat kita terbatas. Anda menjadi tua, sama, itu pun penderitaan fisik. Anda mau make up seperti apapun, lama-lama lumer. Anda mau make up seperti apapun, Anda tidak akan bisa membohongi kenyataan. Karena saya pernah kemarin di Ursula, saya ngeliat gila ibu-ibu licin banget, edan men, Korea pisan. Tapi pas ngeliat tangannya, ya Allah gitu, berdiri. Di sini 17, di sini 71. Lihat, sering kali kita mau menghindari yang namanya penderitaan itu, tapi tidak pernah bisa. Dan penderitaan yang kedua adalah apa? Penderitaan psikologis. Orang merasa ditolak, orang merasa dijauhi. Kita kadang-kadang merasa kesepian. Banyak suami istri walaupun berumah tangga, tapi merasa kesepian. Maka karena pasangan tidak mau mendengarkan saya tidak didengarkan oleh pasangan, maka setiap pasangan asik sendiri. Punya habitatnya masing-masing. Punya hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Itu kesepian namanya. Supaya saya tidak kesepian, maka untuk membunuh kesepian, saya mencari kesibukan. Supaya nggak merasa kosong, nggak merasa hampa. Penderitaan psikologis yang lain adalah apa? Adalah merasa kehilangan orang yang disayang. Meninggal. Bisa penderitaannya berkepanjangan. Mungkin kita sadar toh, kalau pas ada dia nyebelin sekali gitu ya. Tadi kan Romo berkata, mari kita lihat di wajah sebelah kiri kanan Anda. Ada wajah Tuhan di sana. Iya sih, tapi banyak iblisnya gitu. Coba sekarang yang suami istri. Suami istri, angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Coba sekarang ya. Pandang pasangan Anda. Pandang. Berapa persen rasa sayangnya? 1000? Berarti kok Aan baru selesai minum. Lu mah kalau udah minum berlebihan coy. Banyak sekali pasangan setelah sekian tahun menikah, ngelihat pasangan, jengkel lagi, kesel lagi. Kemarin ini saya kan baru berobat, lambung saya tidak baik. Lalu saya berobat. Pas berobat kan ada ibu-ibu, di situ banyak. Kita diam di ruang tunggu. Namanya ibu-ibu, namanya ruang tunggu harap tenang. Mana ada ibu-ibu tenang? Ngobrol lah, Pak sakit? Ya iya, makanya di sini kata sakit gitu. Sakit lambung ya? Iya, dokter lambung, dokter lambung. Saya juga sakit Pak. Bapak sakitnya gimana? Saya kalau sakit makan pedes, lalu kebanyakan, lalu sebah, sakit panas. Saya juga Pak, kalau udah sakitnya gasnya itu sampai sini. Sampai saya berdetak, jantungnya kenceng Pak. Terus kalau ibu sakitnya kapan? Saya tuh sakitnya ya Pak ya, kalau dengar mobil suami saya datang dari kerjaan, saya langsung lambungnya sakit. Tapi kalau suami pergi ke kantor, jadi tenang lambung saya. Bu, kata saya tuh nggak perlu ke dokter. Terus gimana Pak? Bunuh. Hilang nanti penyakit ibu. Gitu ya. Lihat bahwa
kita seringkali hidup dengan orang-orang yang menyakiti kita. Jadi penderitaan psikologis juga adalah apa? Kita dikhianati oleh orang yang kita sayang. Kita disakiti oleh orang yang begitu kita percaya. Berapa banyak kasus bisnis hancur kakak beradik, saling mengkhianati. Berapa banyak orang tua, sorry, maaf. Setelah kasih kepada anak-anaknya, orang tua ditinggalkan begitu saja. Dilupakan begitu saja. Karena apa? Karena orang sudah mulai serakah. Maka kalau orang sudah serakah, tidak melihat saudara, orang tua pun bisa dihabisi. Karena sekali lagi bukan uangnya, bukan hartanya, tetapi keserakahannya, kecintaan pada barang-barang tersebut. Namun penderitaan yang paling mendalam, eksistensial, boleh dikatakan penderitaan spiritual, adalah penderitaan apa? Kehilangan makna hidup. Ngapain aku hidup? Untuk apa? Orang yang sudah merasa bahwa Tuhan tidak peduli lagi pada saya. Saya sudah capek berdoa, pastor sudah capek mohon. Lah kok tidak didengarkan Tuhan? Itu. Orang sudah merasa, percuma berdoa. Percuma kita minta-minta, udahlah nggak perlu. Ada terima, nggak ada ya sudah. Itu. Orang sudah tidak punya iman, maka kalau orang sudah tidak punya iman, kepercayaan, pasti orang itu tidak punya apa? Emangnya cuma Romo Koko yang bisa nggak jalan? Kalau orang sudah tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, maka tidak punya apa lagi? Salah. Belum jawab kok. Oh. Tidak punya harapan, pastor. Tepuk tangan saudara-saudara. Bener banget. Kalau orang tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, maka tidak akan pernah punya harapan lagi. Kalau orang sudah tidak punya Tuhan, orang sudah kehilangan intimitas kedekatan dengan Tuhan, maka hidupnya selalu, sudahlah Tuhan, udah dipanggil aja. Udah capek hidupnya nggak mati wae. Seorang oma kan pernah cerita, Romo, Tuhan itu nggak manggil saya. Oma manggil sebenarnya, cuma oma budek. Penderitaan eksistensial, penderitaan spiritual. Maka kalau penderitaan itu adalah bagian dalam hidup kita, tidak bisa kita hindarkan. Jangan pernah lupa, penderitaan itu ada kaitannya dengan dosa. Waktu di Taman Eden, apakah Adam dan Hawa menderita atau tidak? Adam dan Hawa menderita atau tidak? Harusnya tidak. Harusnya baca kitab suci, bukan harusnya tidak. Tidak. Udah punya kitab suci belum? Udah. Kalau nggak punya, minta Romo Koko. Ya, minta. Jadi di dalam kitab suci tidak pernah diceritakan Adam dan Hawa menderita. Adam dan Hawa bersuka cita, bahkan bermain dengan Allah. Ingat, pagi-pagi benar Allah berjalan-jalan mencari Adam dan Hawa. Jadi penderitaan itu muncul pada saat mereka makan buah yang dilarang. Maka mereka diusir dari Taman Eden. Maka penderitaan itu selalu ada konteksnya dengan dosa. Ya betul, tadi Romo Effendi. Dia disakiti, merasa dikecewakan oleh ayahnya. Aku bunuh semua keluarga ayahku. Ya. Jadi penderitaan itu memicu apa? Dosa. Membuat orang mau berdosa.
Dan dosa itu, jangan pernah lupa, membuat juga orang itu menderita. Coba, suami istri Anda dicuekin, nggak didengerin. Coba suami Anda habis makan, pembantu sedang tidak ada, makanan ditaruh begitu saja, nanti istri yang ngeberesin. Istri langsung akan berkata, emangnya gua pembantu? Ya paling suami akan berkata, bukan pembantu sih, tapi pembersih rumah. Semua tuh akan bersih. Semua kan akan beres oleh istri Anda. Jadi lihat di sini bahwa timbal balik. Dosa itu mengakibatkan orang menderita, tetapi penderitaan pun bisa membuat orang berbuat dosa. Ini timbal balik yang selalu ada di dalam kehidupan. Maka sekarang mari kita melihat bagaimana Allah melihat penderitaan, melihat salib dengan penuh keindahan di dalam salib Yesus. Salib menjadi suatu keindahan kalau dikaitkan dengan Tuhan. Jadi kalau salib tidak pernah dikaitkan dengan Tuhan, maka akibatnya apa? Saya hanya kecewa, saya hanya sakit hati, saya hanya jengkel. Romo Effendi, maaf, saya tertarik dengan pengalaman Romo. Setelah Romo begitu sakit, kecewa, apa yang paling sulit dalam hidup Romo untuk membangun relasi dengan ayah? Mengampuni ya, pasti. Ya, mengampuni. Waktu mau mengampuni, bagaimana, bisa cerita sedikit nggak mengampuni ayah? Apakah datang langsung, Pak, aku ampuni? Prosesnya panjang sekali, Romo. Pendekin aja. Maksudnya prosesnya panjang. Ya betul. Iya. Itu pelan-pelan memang berusaha untuk mengampuni, disadari, tetapi memang terutama untuk keluarga besar ya, untuk ketemu masih sulit. Mau mengampuni, ngomong memaafkan pun sulit. Ya. Dan akhirnya baru benar-benar saya bisa berdamai dengan keluarga besar itu ketika saya selesai S1, ketika Toper. Ya. Jadi artinya Romo memaksakan diri untuk bertemu dengan mereka. Ya. Memaksakan diri untuk tersenyum pada mereka. Ya, betul sekali. Padahal hati tetap sakit. Sakit. Ya. Apakah itu sebuah munafik? Itu senyum kepalsuan, Pastor. Sama seperti banyak senyuman para suami sebetulnya. Tapi lihatlah, latihan rohani, ini latihan rohani adalah sebuah hal yang memaksakan diri. Sampai kapanpun ya Romo Effendi, nggak akan mungkin kalau kita nunggu Roh Kudus sampai saya bisa tersenyum pada mereka, nggak akan datang. Betul. Roh Kudus hanya akan datang kalau kita mempersiapkan jalannya. Tepuk tangan untuk Romo Effendi. Thank you Romo. Sekali lagi, Allah mengizinkan. Apakah Allah mengizinkan? Apakah Anda pernah bertanya, kenapa Tuhan kok saya dilahirkan seperti ini? Akhirnya saya menemukan ketika saya bertemu dengan anak-anak di panti asuhan dan asrama. Dan rupanya Tuhan persiapkan itu supaya menjadi pribadi yang kuat, penuh pengampunan, karena yang saya layani anak terluka semua. You see? Bagus. Kalau penderitaan tidak diolah, akan menjadikan orang itu makhluk yang tegaan. Disikat siapapun. Karena dia terluka. Tetapi pada saat dia bisa mengolah, dia mengatakan, rupanya pengalaman pahit saya membuat saya bisa berbelas kasih dengan anak-anak yang tidak punya pengalaman cinta seperti saya. You see, kita harus lihat, harus ada Tuhan, ada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melihat penderitaan sebagai berkat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melihat kruce becoming salus. Lalu kalau pertanyaannya, so
Bagaimana pastor? Supaya kita bisa melihat penderitaan itu sebagai berkat. Anda ingat 7 sabda Yesus di salib. Dan ingat di salib, pengalaman fisik Yesus menderita ada. Bapak Uskup. Maaf ya, maaf, tanya ini matanya. Bukan menghina, tanya. Pernah ke Yerusalem? Belum. Turut berduka cita. Tapi Desember mau berangkat ya. Saya doakan selamat. Karena Bandung pas perang ya. Apalagi pas perang. Saudara-saudara kita harus berdoa. Karena beliau adalah uskup yang terbaik di Bandung ini. Bayangkan kalau Bandung digantikan uskupnya almarhum Wahyu. Lambangnya, saudara-saudara, lambang keuskupannya Rolling Stone. Jadi lihat di Yerusalem, kalau Anda pergi ke Golgota tempat Yesus disalib, sekarang sudah menjadi satu komplek di Yerusalem. Sebetulnya tempat penyaliban Yesus itu dekat jalan gerbang menuju kota Yerusalem. Lihat, Yesus di stripping, dibuka bajunya, itu dipermalukan, diludahi. Orang-orang pada mengutuki dia, orang-orang pada melempari dia. Bayangkan, Maria berdiri jauh di sana. Pasti saya akan melihat Maria akan menangis, bersedih, terpukul anaknya yang kukasih diperlakukan seperti itu. Penderitaan psikologis. Siapa murid yang menemani Yesus pada saat itu? Betul. Siapa? Betul. Yohanes, murid yang dikasihi. Yang lainnya tidak ada. Pergi. Bahkan Petrus menyangkal. Lihat, itu penderitaan psikologis. Orang-orang yang tadinya berteriak, Hosana putra Daud. Pada saat kapan koaan diteriakin Hosana putra Daud? Hah? Minggu Palem apa Minggu Palma? Oh, sarua. Nginum heula. Betul. Pada saat diteriakan Hosana Raja Daud. Dan pada saat itu sama mulutnya, kata-katanya berbeda. Betapa menyakitkan. Dan Yesus pun mengalami penderitaan spiritual. Allahku ya Allahku. Apa terusannya? Mengapa engkau, apa Fawan? Mengapa kau tinggalkan aku? Ya betul, hebat. Mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam salib, Yesus mengalami totalitas penderitaan. Dan mari kita lihat, kalau kita melihat salib, kita tidak hanya melihat manusia Yesus, tetapi Allah. Jadi lewat salib, Allah mau merasakan penderitaan manusia. Maka ada 2 sabda Yesus yang menarik bagi saya. Pertama, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat, derita membuat dosa. Kan tadi toh ada konekti antara dosa dan derita. Derita membuat dosa. Tetapi bersama Allah, Yesus bisa melihat penderitaan menjadi berkat pengampunan. Jadi semuanya hanya mungkin pada saat Yesus menyatukan dirinya, hidupnya dengan Bapa. Kemanusiaan menyatu dengan Allah. Oleh karena itu, yang kedua Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus percaya bahwa saya berada di tangan yang benar. Jadi Bapak Ibu, kalaupun Anda sudah berbuat baik dijahatin, sudah berbuat baik dihianatin, tetaplah berbuat baik.
percaya kau berada di jalan yang benar. Memang kita seringnya digoda oleh si iblis. Jang naon antepkeun jelema kitu mah tinggalkeun. Bere racun paeh sakedeung oge gitu. Geus sikat, geus beakeun. Dan. Seperti apapun saya harus bertahan. Bapak Ibu sharing. Saya baru pulang dari Jogja, lalu Jakarta, lalu sekarang Bandung. Kemarin dari Jogja, saya tuh iseng-iseng, mungkin Anda beberapa tahu, ke Nandan, terapi asap di Nandan. Saya ingin melihat, banyak banget orang sakit, yang membuat saya terpukau, mataku tidak kunjung mengedip. Seorang opa megang istrinya. Opa itu usianya 82 tahun, istrinya 80 tahun. Dia pegang, lalu saya, opa cerita, kenapa? Pastor, istri saya sudah tidak bisa melihat, tidak tahu. Tadinya bisa, semakin tua nggak bisa melihat lagi. Maka istri saya itu selalu saya pegangin, saya tuh berat. Karena istri itu tergantung sekali pada saya. Kalau melangkah, nggelayuti. Apa nggelayuti itu dalam bahasa Sunda teh? Ngagendong gitu ya. Jadinya kelan pageh pisan. Saya capek, pastor. Terus, ya sudah saya bawa ke tempat terapi ini. Lah kok setelah 4 kali di terapi, tangan istri saya itu sekarang udah melepas, nggak terlalu kenceng lagi. Lalu saya tanya pada istri saya, "Mah, kenapa kamu sekarang nggak pegang erat tanganku?" Istrinya berkata, "Aku sudah bisa ngelihat sekarang, sudah bisa gelambur-gelambur gitu." Terus bapak itu mengatakan, hal yang paling indah dalam hidupku, pastor, saya tuh selalu berdoa kepada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa supaya istri saya sembuh. Tidak. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau menghendaki istriku sembuh, ya terjadilah. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting istriku selalu bisa merasakan cintamu Tuhan. Keren banget. Jadi kalau orang menderita seperti apapun, fisik, psikologis, tapi pada saat ia tetap merasa dicintai oleh Tuhan, ia akan tetap bisa bertahan hidup. Ia tidak akan pernah mengutuk Tuhan. Maka percayalah, pada saat kita menderita dan kita masuk ke dalam tangan Tuhan, dilakukan dengan Tuhan, disitulah letaknya in cruce salus. Nah, sekarang kalau kita satukan dengan ekaristi. Romo, mari maju ke depan. Gue udah capek sendirian ini di sini. Ini tenang-tenang mah snack. Pada amplopnya sama lah gitu ya. Romo. Siap, Romo. Romo kan tadi berbicara tentang be merciful. Be merciful. Hendaknya engkau berbelas kasih. Yes. Seperti Bapamu di surga. Seperti Bapak Uskup juga. Wish. Ini ada koneksi apa sih? Betul, Bapak Uskup ini berbelas kasih. Luar biasa. Nah, belas kasih. Lalu saya tadi berbicara tentang penderitaan hanya mampu menjadi berkat pada saat orang menyatukan dengan Allah. Dan persatuan yang paling intim manusia dengan Tuhan, percaya atau tidak? Dalam katekismus Gereja Katolik, di dalam perayaan Ekaristi, manusia sungguh bersatu dengan Allah. Luar biasa. Jadi kita mempunyai sakramen yang paling istimewa dalam hidup kita. Amin. Pengalaman Romo bagaimana dengan Ekaristi? Pada saat Romo tuh pernah nggak mengalami bertemu dengan pastor-pastor yang menjengkelkan? Atau Romo yang paling menjengkelkan di komunitas Romo? Saya sempat berkelahi dengan Pastor Effendi loh. Wow,
Sing menang siapa? Ya jelas saya. Dari bodinya kelihatan. Iya, mana yang banyak susunya itu yang menang. Dia kan Sampai susu. sekarang masih nyusu. Iya, saya itu neneknya nenen susu ultra itu. Luar Susu biasa. ultra, ya Allah Tuhanku. Menurut saya penderitaan-penderitaan itu kalau kita satukan dalam Ekaristi Pastor menjadi relatif. Karena ketika tubuh Kristus itu diangkat ya, kita ingat betul bahwa yang kita hadirkan di sini adalah kurban Kristus di kayu salib. Sehingga apapun penderitaannya, minumnya teh botol, enggak ya, apapun penderitaannya, ketika melihat Yesus yang dipecah dibagi-bagi, saya ingat bahwa penderitaan saya punya value. Penderitaan saya kalau disatukan dengan penderitaan Tuhan dalam Ekaristi, kita bisa melihat bahwa penderitaan kita punya maknanya. Dan Tuhan mencintai kita dengan hati manusia, bukan? Betul, benar. Jadi penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup Anda, dicerewetin istri, dijengkelin suami, ditinggalkan oleh anak-anak, Ya. dikotbahin pastor, Dicemburui istri. oh dicemburuin Karena istri. dekat dengan Romo Koko. Oh enggak dekat dengan Romo Eko. Romo Eko lebih banyak fansnya. Saya mama. Kelihatan Romo Eko. Nasib kita berbeda. Iya, kemarin waktu saya lihat Romo Eko foto di Jakarta itu kan, wah semuanya nempel ya Romo Eko ya. Ya, nempel. Mama tapi. Kalau saya masih agak muda ya, OMK aja. Dan sekali lagi Mereka senang yang gendut-gendut. iya. Ya risih juga ya sebetulnya ya. Betul. Apalagi ya kita ini kan selibater ya. Betul. Ya tapi Tuhan bersabda dalam hati saya, Pastor. Kan nggak cari, mereka datang sendiri. Asik. It's a blessing, you know. Jadi tiap kali kita menderita, Anda harus ingat bahwa Tuhan Yesus dalam Ekaristi mengerti isi hati Anda. Karena dia sayang pada Anda dengan hati manusia. Dia memilih menjadi manusia. Dan rendahkan lagi, memilih menjadi tubuh dan darah dalam roti dan anggur yang dipersembahkan. Indah sekali loh itu. Itu spiritualitasnya ya. Sangat. Dan terutama Pastor yang paling menarik dari Ekaristi Pastor. Anda, Pastor pernah sadar nggak? Saya juga baru tahu ini. Kenapa kok materinya roti, gandum, dan anggur? Itu untuk menyatukan penderitaan suami istri dalam keluarga sebetulnya sebagai persembahan. Emang hubungan roti, anggur, dan penderitaan ini, suami Pastor. istri apa? Gandum itu Pastor, bentuknya berbulir-bulir. Benar. Karena dia punya, di dalam gandum ada yang namanya endosperm. Endosperma. Oh. Melambangkan maskulinitas. Makanya berbulir. Pastor ada bulirnya? Habis. Tak berguna. Itu dalam gandum ada endosperm. Dan untuk menjadikan perasan buah anggur itu menjadi wine, buah anggur itu harus diremukkan bersama dengan bijinya. Karena di dalam bijinya ada zat yang namanya tanin yang meragikan alami perasan anggur menjadi wine. Dan tanin itu ditemukan paling banyak di seed, di benih biji dari yang anggur. melambangkan keperempuanan. Jadi ketika roti dan anggur diangkat, itu artinya kita dipersembahkan, baik yang laki-laki maupun perempuan, terutama Anda yang disatukan dalam ikatan perkawinan, Anda dinaikkan martabatnya dalam Ekaristi Suci. Jadi semua penderitaan suami istri mestinya bisa Anda tanggung pada saat Anda menerima Ekaristi. Indah banget tuh itu Pastor. Tepuk tangan. Wow. Jadi disitulah seorang Katolik harus mencintai Ekaristi dan sering-sering misa. Betul. Nah, pertanyaan saya, kan Ekaristi itu indah, agung dan mulia, sakramen tertinggi toh. Kalau masuk ke Ekaristi, tahu pastornya menjengkelkan, lebih baik masuk dengan dongkol atau pulang saja dengan hati yang tenang? Waduh. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh ahli kitab. Di sini hadir Romo Yosef, Bible Learning. Iyalah, tepuk tangan untuk Romo Tepuk Yosef. tangan untuk Romo Yosef, Bible Learning ini.
Daripada saya salah jawab, ini ilmunya lebih tinggi dari kita. Iya, Romo iya Eko. benar. Kita harus mundur, kita harus Iya, mundur. beliau doktor kitab suci. Inilah ahli kitab yang banyak dibenci Tuhan Yesus dalam kitab suci. Sebu. Tadi perjanjiannya tuh aku duduk aja tenang di situ. Udah nggak apa-apa, ikut bantu gereja. Iya. Bapak Uskup, 3 bulan yang lalu kami bertiga kumpul, lalu foto, jepret, Ya. dipasang di medsos. Penonton saya 500.000, baru tahu saya ternyata pendek. Jangan-jangan air susu kebencian juga. Betul. Gimana jawabnya, Pastor? Kalau orang datang ke misa, lihat pasturnya itu menjengkelkan, saya pernah kecewa dengan dia. Lebih baik saya datang dengan hati jengkel dan dongkol atau pulang batal dengan hati yang tenang. Pertama-tama pertanyaan ini paling sulit saya jawab karena Terus saya panggil uskup. Belum. Ini namanya pertemuan lingkungan. Pertemuan lingkungan. karena saya nggak pernah jengkel sama orang, apalagi sama pastor kan nggak boleh. Iya. Tapi umat sekarang tuh kayak gitu loh, bisa kayak Iya. gitu loh, bisa. Tapi andai kata ya umat tahu apa yang diangkat oleh imam pada saat konsekrasi, itu tuh ya mau yang gemuk, mau yang itu tuh ada Tuhannya. Itu yang andai kata setiap umat bisa merasakan, bisa tahu, pasti setiap hari pasti Ekaristi. Lulusan SD. Jadi artinya lebih baik kalau begitu, walaupun jengkel, kesel, Anda tetap harus masuk, datang, duduk di situ. Lihat ada Yesus di balik ini. Mungkin kealingan kalau Romo Kokoh. Nah, itu kan kealingan kan nggak kelihatan. Nah, itu. Yesus sedang di Taman Getsemani. Luar biasa. Di balik batu. Golgota. Tapi Romo Eko, mungkin saya curhat sedikit Ya, ya. boleh. Jujur Ibu Bapak Uskup, saya mengalami kesembuhan dalam Ekaristi. Justru ketika saya lagi marah sama Tuhan, ketika saya lagi kecewa dengan hidup saya ikut misa di tengah-tengah umat, lihat imamnya udah tua, nggak jelas ngomongnya, tapi di situ saya mengalami sebuah kesembuhan. Ketika saya datang ke dalam misa dengan penuh luka, dengan penuh kebencian, dengan kehidupan ini begitu brutal buat saya, justru I love you Joseph, come to me, ikuti aku, pikul salibmu, dan itu semua yang jelek-jelek dalam tubuh saya hilang. Itu dia. Betul kan Romo? Ya. Betul. Kualitas banget Romo jawabannya beliau. Beda dengan kita ya. Beda Romo, beda yang doktor sama yang nggak doktor, beda. Luar biasa ya. Sama lagi gue. Otak dengkul coy. Luar biasa ya Pastor. Menarik, berarti apa? Memang orang itu akan merindukan Ekaristi kalau orang pernah mengalami sungguh perjumpaan dengan Allah. Jadi memang bagaimanapun Bapak Ibu, jangan pernah berkata, aku tidak pernah merasakan apa-apa di dalam Ekaristi. Aku tidak merasa apa-apa. Tidak pernah dijamah, tidak pernah sukacita. Biasa aja. Apa yang salah? Halo, Ekaristi itu adalah worship. Halo, Ekaristi itu adalah penyembahan kita. Allah menuntut bahwa penyembahan kepadanya dilakukan dengan sacrificial elements. Itu sudah sejak zaman perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada yang namanya kurban berdarah. Anak-anak domba yang tambun disembelih, dikurbankan. Nanti dalam perjanjian baru kita melihat anak domba yang tak berdarah, yang disembelih. Siapa itu? Yesus. Yesus Kristus. Dia memberi dirinya dalam roti Ekaristi. Itulah kurban yang punya makna. Karena itu adalah penyembahan yang sejati, selalu ada elemental sacrifice. Untuk denominasi lain, kayaknya
gak ada yang tidak mengakui Ekaristi, lebih-lebih ya itu agak beda ya. Mungkin itu Bible learning dengan beberapa puji-pujian, ya toh? Bible study dengan beberapa pujian. Tapi penyembahan yang otentik selalu membutuhkan elemen korban. Dan Tuhan, ingat, kita tidak datang untuk mencari kesenangan. Kita tidak datang untuk mencari air mata sampai sampai tersentuh dalam Ekaristi. Kalau diberi puji Tuhan, tapi kalau nggak diberi, apalagi tambah bonus pastor yang khotbahnya panjang kayak kita bertiga, habislah Anda. Jadi kita nggak cari Pulang-pulang bunuh diri. kita nggak cari perasaan-perasaan itu. Karena apa? Kita datang dengan wajib tertunduk dengan penuh komitmen mempersembahkan diri kita. Itu loh bedanya. Ada satu hal sih. Ini kan lucu, ini lucu. Saya mah kagak bisa lucu, Ibu Bapak. Entah jadi Tapi sedih. kelihatannya bawaannya. udah lucu kok. Entah Kok nih, bisa jadi pastor yang segede gini gitu ya? saya lagi maksa melucu aja ini. Kadang-kadang kita itu ya terlalu sok dekat, sok akrab dengan Tuhan. Jujur. SKSD. Tuhan tuh dekat, Tuhan tuh jadi manusia. Terus kita tuh merasa diri kita itu oke ketika berhadapan dengan Tuhan, apalagi Ekaristi. Tanpa persiapan yang baik, yang cukup, Ekaristi semuanya akan buyar. Mau yang khotbah mereka berdua, mau yang misa Bapak Uskup. Kepantasan hati ini yang harus umat harus diberi katekese. Sebelum misa diajak sama koaan minum-minum misalnya. Iya. Setengah jam sebelum misa katanya minum Air putih. air putih. Ya memang warnanya putih sama-sama sih. Tapi beralkohol. Imamnya sebelum misa 30 menit masih ngerokok misalnya. Umatnya juga podo wae sami mawon. Preparation is the most important thing in the Eucharist. Ya, persiapan batin. Itu yang umat gak boleh lupa. Jangan cuma pas misanya saja, persiapannya itu juga harus jauh lebih dalam lagi. Tetapi dalam perayaan Ekaristi yang paling berat sebetulnya bukan khotbah, tapi kolekte. Maka Bapak Ibu yang terkasih, tepuk tangan untuk Romo Yosef. Terima kasih Romo Yosef. Pastor.